Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas ya film kartun animasi yang sudah aku tonton, yaitu Ruby Gillman Teenage Kraken yang rilis tahun 2023 ini ya, dan sudah turun juga di layar bioskop guys. Nah, jadi kemana aku sudah nonton film ini? Dan aku rating sebenarnya film ini tuh kayak average atau rata-rata aja ya. 7,5 out of 10 itu sudah banget bisa menggambarkan bahwa film ini menghibur, namun terkesan seperti itu saja dan mudah ketebak nih ceritanya. Kalau di Rotten Tomatoes, untuk Tomatometer Kritikus mendapatkan rating 60% ya guys ya. Sedangkan audience score itu sampai ke 80%. Jujur, animasi kartun dari Universal Studios DreamWorks ini menurut aku sangat menghibur kalau ditonton bersama dengan keluarga, anak, teman di akhir pekan ya guys ya. Karena memang ini menceritakan tentang perjalanan teenager Ruby Gillman yang jelmaan seorang kraken atau gurita raksasa gitu. Tapi kalau kalian tahu ya yang menyedihkan banget dari animasi kartun Ruby Gillman Teenage Kraken ini film sangat rugi ya teman-teman, flop banget. Bahkan sampai turun bioskop worldwide, total dari seluruh pendapatan keuntungan film Ruby Gillman ini hanya mencapai 34 juta dolar ya. First opening di negara Amerika Serikat itu sendiri flop banget. Padahal budget animasi DreamWorks untuk membuat animasi Ruby Gillman ini mencapai 70 juta dolar plus 10 juta dolar untuk biaya marketing dan advertising dari Ruby Gillman ini. Kayaknya beberapa akhir kebelakangan ini animasi-animasi kartun itu kayaknya sedikit banget mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Harusnya animasi-animasi dari rumah produksi studio seperti Disney, Pixar, DreamWorks, Universal itu kan harusnya mereka bisa dapatlah 2 kali lipat ya. Jadi sampai melewati break even atau dari total keuntungan maksimal atau minimum yang sudah mereka tetapkan di rumah produksi masing-masing. Oh, ini nih filmnya jadi sukses. Tapi kalau tidak melewati dari titik poin yang mereka tentukan, maka film itu akan flop atau merugi. Contohnya si Ruby Gillman ini. Padahal kalau kemarin aku tonton ya, filmnya ini fun, lucu juga. Cuma memang animasinya agak cheap sih kalau menurut aku ya. Agak downgrade gitu dengan film-film animasi DreamWorks lainnya. Dan juga komparasi dengan film kartun sejenis seperti The Elemental, Super Mario Bros. Yang juga sama-sama target marketing pasarnya itu adalah anak-anak dan orang dewasa yang suka genre kartun animasi 3D. Sedih banget ya ini DreamWorks ya, mereka merugi banget guys. Itu rendah banget loh, cuma 34 juta dolar keuntungan dari film Ruby Gillman ini di bioskop-bioskop. Padahal kan budgetnya tadi seperti yang aku sebutkan itu mencapai 70 juta dolar plus biaya marketingnya sampai total semuanya 80 juta dolar. Jadi kayaknya Ruby Gillman ini betul-betul yang paling flop ya guys. Sama aja ya seperti kasusnya The Flash yang dimana biaya produksinya itu sampai ratusan juta dolar, tapi The Flash hanya mencapai di bawah dari budgetnya itu dan flop merugi. Kayaknya hal-hal seperti ini tuh harus menjadi PR atau pekerjaan rumah ya bagi para produksi rumah house yang internasional yang memang memproduksi film-film kartun 3 dimensi seperti DreamWorks, Pixar, Disney, bahwa gimana sih bisa menyajikan suatu cerita yang tidak membuat orang bosan namun masih bisa menikmatinya. Khususnya ini targetnya anak-anak gitu ya. Jadi terhindar dari agenda-agenda dan sebagainya, selap-selip yang sangat meresahkan gitu ya. Jadi kadang kita kalau nonton film kartun anak-anak dari Hollywood zaman sekarang ini suka takut ya teman-teman ya. Ada nggak yang disisipin nih? Ada nggak agenda-agenda yang dimasukkan dalam film animasi tersebut? Film Ruby Gillman Teenage Kraken ini awalnya kemarin waktu first trailernya itu rilis, itu hype banget ya teman-teman ya. Trending topik banget. Kenapa? Karena kan ini ceritanya adalah Kraken versus Mermaid, dimana mermaidnya ini yang bernama Chelsea mirip banget dengan Ariel ya, berambut merah dan seorang putri duyung. Nah dikomparasilah ini dengan live action The Little Mermaid, Halle Bailey yang memang rasanya itu berbeda banget dengan aslinya si Ariel. Jadi kayak orang-orang ngomong bahwa putri duyungnya si DreamWorks, si Chelsea ini lebih pantas menjadi The Little Mermaid Ariel ketimbang Halle Bailey. Tapi kenyataannya setelah rilis, yap, The Little Mermaid itu mendapatkan keuntungan berkali lipat, sedangkan DreamWorks Ruby Gillman Teenage Kraken ini malah merugi ya guys ya, dan mendapatkan keuntungan yang sangat rendah sekali. Jujur nonton Ruby Gillman ini tuh kayak datar-datar aja gitu. Beda kalau nonton kayak Elemental dan juga film Super Mario Bros. Itu tuh kayak berasa masuk banget ke cerita yang ada di animasi itu ya. Sedangkan nonton Ruby Gillman itu kayak
Udah, gitu aja. Mudah banget ketebak, tidak ada plot twist sama sekali. Storyline-nya pun basic ya, dasar banget dan average rata-rata yang biasanya kita ketahui. Seorang remaja yang kebingungan mengendalikan kekuatan Kraken-nya bertemu dengan seorang mermaid bernama Chelsea yang ternyata jahat, dan juga konflik keluarga yang menurut aku udah biasa banget sih. Makanya itu, ini film nambah flop ya teman-teman ya. Review dari para kritikus dan penggiat film pun jelek untuk Ruby Gillman Teenage Kraken ini. Tapi kalau kalian mau nonton sih oke-oke aja ya, soalnya masih bisa dinikmatin sih. Tapi ya itu, sesudah nonton udah lupa gitu ya, saking biasanya story dan permasalahan yang ada di film Teenage Kraken Ruby Gillman Teenage Kraken ini. Dengan kerugian dan flopnya film animasi Ruby Gillman Teenage Kraken ini menjadi lampu merah ya bagi rumah produksi DreamWorks. Apakah mereka akan mengulang kesalahan lagi dengan membuat animasi yang flop seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak tahu nih keputusan dari DreamWorks ya teman-teman ya. Dengan kerugian yang harus mereka tanggung, animasi Ruby Gillman Teenage Kraken ini yang tidak sukses di pasaran dan tidak menjual sama sekali. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang ruginya film Ruby Gillman Teenage Kraken ini. Semoga bisa membantu dan menambah informasi bagi kalian ya. Dan juga tulis di kolom komentar bagi kalian yang mungkin sudah nonton film Ruby Gillman ini, ratingnya berapa, dan apakah pantas ya film Ruby Gillman Teenage Kraken ini harus flop dan rugi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned, stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.